Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan lanjut untuk mengerjakan manajemen jabatan bagian update dan delete. Oke, sekarang kita coba buka browser ya, buka folder. Di sini untuk jabatannya saya sudah hapus semua, jadi kita akan coba input ulang dulu aja. Staff gaji pokoknya misalkan 1 juta, kemudian tarif lembur per jamnya misalkan 50.000. Lalu di sini dapat uang makan, misalkan nominal 300.000 per bulan. Lalu dapat uang transport, misalkan fixed 500.000 per bulan. Lalu BPJS kesehatan, misalkan 3,7%, percentage 3,7, lalu kita simpan. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan coba tambahkan satu lagi. Supervisor. Gaji pokoknya misalkan 3 juta. Tarif lemburnya 100.000. Dapat uang makan. Fixed 500.000. Lalu uang transport. Fixed 800.000. Ups, ini hapus. Ini BPJS kesehatan 3,7%, 3,7 kita simpan. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan buat proses hapus dulu aja ya. Jadi untuk proses hapus di sini tombol hapus itu ini ya, hapus libur ganti jadi hapus jabatan. Kemudian bagian atas hapus libur, 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 libur ganti jadi jabatan. Jabatan. Yang ini nasionalnya hapus, ini juga hapus. Oke, jadi ketika hapus berhasil dia akan nge-refresh halaman ini ya. Oke, selanjutnya adalah delete from public holiday ganti jadi positions. Jadi delete dari tabel position where ID ini. Kemudian ini untuk proses hapus jabatan. Lalu kita akan buat proses hapus tunjangan. Proses hapus tunjangan query delete, misalkan ini query delete 1, query delete 1, ini 1, yang ini 2, ini 2, ini 2. Kita save. Yang ini kita akan hapus dari position allowance where position ID. Oke, kemudian ini udah, kemudian ini kita akan cek dari query 1 ya. Sip, sekarang kita akan coba refresh. Jadi harusnya ketika tombol hapus ditekan, dia akan menghapus data supervisor sekaligus data tunjangannya ya. Oke, kalau kita coba cek database dulu, position ada 2 data dan position allowance ada 6 data. Sekarang kita akan coba hapus. Hapus berhasil. Nah, seperti ini. Kita cek refresh. Oke, sudah terhapus. Lalu yang jabatannya juga sudah terhapus. Oke, untuk hapus saya rasa cukup. Selanjutnya adalah kita akan buat edit. Berarti edit kita akan arahkan dia ke edit jabatan. Kemudian kita coba refresh lalu klik. Nah, kita akan buat edit jabatan.php. Berarti di sini kita akan buat file baru edit jabatan.php, enter. Kemudian isinya kita copy dari edit libur.
Kemudian kita paste di sini. Sekarang kita refresh. Oke, selanjutnya kita akan coba modifikasi halamannya. Pertama kita edit judul dulu. Edit jabatan. Kita refresh. Untuk formnya kita akan perlebar dulu aja ya. Ini bentuk apa namanya, boxnya kita perlebar jadi 60. Nah, seperti ini. Selanjutnya formnya kita copy dari tambah jabatan. Formnya dari form ke form aja ya. Dari form ke form. Kemudian kita coba refresh. Simpan ini, tombol simpan ini kita ubah jadi simpan perubahan. Lalu kita refresh. Oke, kalau kita kembali, sip. Sekarang kita edit lagi. Selanjutnya kita akan tampilkan data yang mau diedit. Pertama data jabatan dulu. Berarti di atas sini ya. Select bintang from positions. Kemudian ini header kita arahkan ke jabatan kalau datanya tidak ada. Sekarang kita coba refresh. Oke. Kemudian dia disimpan ke dalam variabel result. Berarti variabel result ini akan kita gunakan di sini untuk setting value-nya. Result berarti ini kolom name. Kalau kita coba refresh, nah seperti ini ya. Kita copy aja base salary overtime rate, base salary overtime rate. Oke, kita akan coba refresh. Sip, sudah sesuai. Selanjutnya kita tampilkan yang tunjangan. Tunjangan itu berarti di sini ya. Kita akan buat variabel di sini. Tunjangan. SQLi fetch all. SQLi query $John select bintang from position allowance where position ID sama dengan tanda kutip $ID tanda kutip seperti ini ya. Titik koma kita save. Lalu ini sudah kita tampung tunjangannya, kemudian kita for each di bagian sini. Harusnya kalau kita coba print R ya, harusnya datanya ada print R dan dia sudah dalam bentuk array. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan looping data ini. Ini kita hapus aja. Kemudian kita akan looping di allowance ini ya. Oops, ini PHP aja. Berarti kita akan looping menggunakan for each tunjangan as v. Titik 2 lalu kita akan for and for each di sini. Kemudian kita coba refresh. Nah, ada 3 data. Kita akan tampilkan datanya. Berarti yang value name ini value kita akan ambil dari $v name. Kalau kita refresh, oh tidak ada teman-teman ya, $v name. Oh ini harusnya kita butuh MySQL ASOC teman-teman ya. MySQL ASOC bentuk datanya harus berupa array asosiatif. Kita coba refresh. Nah, seperti ini. Kemudian tipenya juga kita tampilkan di sini. Jika allowance tipe sama dengan fixed, maka selected.
Jika bukan, kosong aja. Ini kita copy aja ke bagian sini. Berarti ini jika allowance tipenya percentage. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya adalah value-nya atau nilainya atau amount-nya ya. Ini kita copy aja dari yang name ini, paste di amounts. Berarti ini amount. Kita coba refresh. Nah, seperti ini. Kalau kita misalkan mau nambah, oh ini nambahnya belum bisa teman-teman ya. Kayaknya kita butuh JavaScript-nya juga. Di sini belum ada. Kita copy JavaScript-nya. Oops, kita butuh script. Nah, seperti ini. Save, lalu kita refresh. Kalau misalkan kita mau nambah, nah bisa seperti ini ya. Hapus, bisa juga. Oke, selanjutnya kita akan buat proses editnya. Pertama, di sini ya, bagian blok simpan ini. Berarti kita akan copy aja untuk tampungan datanya. Tampung data jabatan, tampung data tunjangan, oke. Kita akan paste di sini. Kemudian ini update-nya, update position. Berarti ini kita akan kasih keterangan dulu proses update jabatan. Lalu di bawahnya proses update tunjangan. Proses update tunjangan jabatan sekarang jabatan dulu, position set holiday name. Berarti ini kita set name, ambil dari name, set base salary, ambil dari base salary. Kemudian kita butuh ngeset overtime rate, ambil dari overtime rate. Where ID dari ID. Kita save. Kemudian kita akan buat query update. Berarti untuk loopingannya kita ambil dari sini dulu aja. Kita looping seperti ini. Berarti konsepnya adalah untuk tunjangan ini kita hapus dulu semua datanya berdasarkan posisi ID, kemudian kita insert ulang ya. Oke, berarti di sini proses jabatan, proses tunjangan. Berarti ini konsepnya adalah proses hapus semua tunjangan berdasarkan posisi ID jabatan yang diedit. Lalu di sini adalah proses insert tunjangan. Oke, berarti kita akan buat query mysql query $john delete from position allowance where position ID-nya sama dengan ID. Oops. Nah, seperti ini. Kemudian insert tunjangan. Insert, oke, ini sama. Selanjutnya adalah run query update. Oke, ini jika berhasil kita akan ganti ke jabatan.php. Oke, ini proses update jabatan, proses hapus semua tunjangan, delete from. Ini proses insert ulang berarti ya. Oke, kita sekarang coba refresh. Sekarang kita coba ganti step 1. Ini ganti jadi 2 juta. Ini ganti jadi 600.000. Kemudian ini uang transport kita hapus, uang makan sebulan. Kemudian persennya kita ganti 3,5, ini 3,5. Lalu kita coba simpan. Data berhasil dirubah. Tunjangannya nggak masuk teman-teman ya.
Kalau untuk data jabatan sudah berhasil nih ya 2.060.000. Oh ya ini 60.000 teman-teman ya. Kemudian tunjangannya kosong. Oh, position ID-nya teman-teman ya. Hmm. Nah, ininya nih. Bukan dari position ID tapi dari dollar ID. Oke, kalau kita refresh berarti ini masih kosong ya. Kita coba hapus dulu aja. Kita insert misalkan staff. Gaji pokok 1 juta, tarif lembur 50.000. Kemudian ini uang makan, pilih fixed, lalu ini 300.000, BPJS, misalkan ini 3,7%, lalu ini persen, ini 3,7. Kita simpan. Oke, sudah masuk, kita edit. Gaji pokok jadi 2 juta, ini jadi 60.000. Kemudian uang makan sebulan. Misalkan kita tambah tunjangan, uang transport, fixed, ini misalkan 500.000. Lalu ini ganti 3,5. 3,5. Sekarang kita coba simpan. Nah, gaji pokok 2 juta sudah berubah, tarif lembur 60.000, uang makan sebulan 300.000, BPJS 3,5 jadi 70.000, uang transport 500.000. Oke, ini 70.000 tuh berarti 3,5% dari 2 juta ya. Kalau kita coba cek kalkulator, harusnya 2 juta dikali 3,5%. 70.000 ya. Oke, sip. Saya rasa untuk bagian edit sudah cukup ya. Kalau misalnya kita hapus, kita simpan. Nah, sudah berhasil ya teman-teman ya. Kalau kita cek database, sisa 1. Oh, yang ininya nggak terhapus ya teman-teman karena pada saat ngehapus tadi dia nggak ngedeteksi position ID-nya. Kita hapus manual aja. Oke, seperti ini ya. Kalau kita coba hapus, harusnya ini terhapus juga. Nah, hilang juga teman-teman ya. Oke, saya rasa untuk bagian manajemen jabatan sudah cukup segitu aja. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian manajemen manual tunjangan ya. Oke, sampai berjumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih.